yang dimaksud dengan ingatlah atau sebutlah nama Allah di hari-hari yang ditentukan itu adalah pertama, maksudnya yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik, hari mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 itu ya. Itu makanya ada yang kalau dulur-dulur muslim itu biasanya kalau Idul Fitri itu kan takbirannya cuma sehari itu aja ya. Tapi kalau Idul Adha itu bisa sampai 3 hari selama hari-hari tasyrik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir, sebenarnya takbir itu ya apa ya? Semacam bagaimana kita mencoba merasakan apa yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi dalam hari tasyrik itu sampai kita dilarang berpuasa. Tapi sebaliknya, kalau yang dimaksud dengan maklumat yang kemarin itu adalah hari-hari sebelum atau belasan hari sebelum hari Idul Adha itu, sebelum Zulhijjah itu ya. Jadi kalau ma'dudat yang dimaksud di sini adalah hari-hari tasyrik, yakni hari setelah hari Idul Adha. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang mempercepat segera setelah wukuf di Padang Arafah ya, kemudian bermalam di Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkannya juga tidak ada dosa baginya. Terutama bagi orang yang bertakwa. Intinya fleksibel saja ya. Berapa hari dia akan tinggal dan menetap di sana. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Nah, ayat selanjutnya ini, ayat yang 203 ini ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ini gini ya. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang cara bicaranya, topik pembicaraannya membuatmu terpesona. Wahai Muhammad, ini Allah di sini ya. Kepada Nabi Muhammad ini, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, peringatan ini diberikan kepada Nabi Muhammad bahwa di antara orang-orang itu, baik sewaktu di Mekah maupun saat di Madinah, itu ada orang-orang, orang kafir, orang munafik, yang cara bicaranya itu begitu, apa ya, mempesona lah. Topiknya juga begitu mempesona. Peringatan Allah ini adalah hati-hati Muhammad. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terpesona. Intinya Allah begitu. Karena apa? Biasanya orang itu terpesona dengan pertama gaya bicaranya. Lalu karena sudah kadung terpesona dengan gaya bicaranya, orang kemudian ikut aja apa yang dibicarakan, seolah-olah yang dibicarakan itu benar. Apalagi kalau orangnya ganteng, orangnya cantik, gak peduli apa yang diomong, mesti benar, kadung seneng. Ya, untungnya di sini nggak ada yang ganteng. Siapa yang merasa ganteng? Siapa coba? Apalagi sudah roto-roto rambut putih kayak Pak Majukan itu. Seneng saya ngaji bareng sampean ini. Pas ngaji loh,
ayam juga ikut ngaji. Petok, 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 petok. Keren. Hanya di kajian ini yang ayam pun ikut ngaji itu ya di sini. Lah itu sebenarnya ngajinya itu di pinggir kandang ayam atau gimana? Mau bertelur, Gus. Tapi keren itu. Keren itu ngajinya itu bareng sama bareng sama teriakan ayam. Ya, tadi berarti kayak gitu ayam petok 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 gitu mesti ngendok gitu ya. Niku dikir juga nih gitu. Kata ada yang bilang gini. Oh, ayam berkokok petok 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 petoknya. Katanya itu rezeki itu. Ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu gitu. Jadi ya fatahu itu kan bukanlah pintu rezeki katanya ya kan. Jadi kalau ada ya fatah, ada petok 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 gitu sama biar rezekinya lancar itu sama ikut petok-petok aja itu. Tapi ya, rezekinya dapat telur itu, Gus. Nah, iya, rezekinya telur itu gitu loh. Rezekinya telur itu tadi petok-petok mesti bertelur. Nah, ada juga yang mengatakan ini, tapi Allah alam ya. Kalau ayam jantan berkokok tuh, coba ada yang bisa nirukan suara ayam jantan berkokok gimana? Itu komeng gimana zaman itu? Gitu. Jadi ayam berkokok itu yang katanya yang kukuruyuk gitu, ada yang menyatakan itu sebenarnya berzikir loh kepada Allah. Kalau itu pasti benar ya. Karena memang Quran menyatakan kita tentang fadhkurullah di sini berzikir itu benar. Jadi seluruh makhluk di langit dan di bumi, binatang-binatang melata itu berzikir loh kepada Allah. Nah, ada katanya yang kokokan ayam jantan kukuruyuk itu pada saat sebelum menjelang fajar itu sebenarnya adalah kalimatnya dia, cara dia mengingatkan kita. Udhkurullah, ya. Apa artinya? Ingatlah Allah. Nah, terus disambung sama para muadzin itu. As-salatu khairum minan naum. Bangun tuh. Kum. Nah, makanya kalau Rasulullah itu jam-jam segitu itu keliling ke rumahnya Fatimah, rumahnya Ali itu ayo bangun ya. Nah, kita pun dibangunkan itu sama kokokan ayam itu. Udhkurullah. Makanya ada satu hadis ketika mendengar ayam berkokok, terutama yang jantan itu kita diminta untuk mengucapkan ya Allah rahmatilah kami gitu. Ya Allah rahmatilah kami. Jadi berzikir, banyak berzikir dulu. Hanya dengan banyak berzikir kita akan selamat dari serangan dajjal ini. Kembali ke ayat ini, ayat 204 itu kalimatnya gitu. Muhammad, ada di antara manusia yang gaya bicaranya itu sangat mengagumkan kamu. Sangat mengagumkan. Hati-hati kamu dengan itu. Kenapa? Karena apa? Isinya itu menyesatkan. Tapi nggak kerasa. Karena cara bicara, susunan kata-katanya, apalagi suaranya yang ngebas gitu. Suaranya serak-serak ngebas gitu kan. Wis enak lah pokoknya kalau didengerin ceramah atau didengerin sedang menyampaikan pendapatnya itu. Terutama dalam hal-hal bicara masalah fil hayati dunia. Bahkan mereka itu wa yusyidullah ala ma fi qalbihi. Bahkan mereka menyatakan itu tentang keimanannya. Saya beriman kepada Allah, saya ini percaya engkau Rasulullah, wahai Muhammad, dan seterusnya. Padahal seolah-olah itu ucapan hatinya, padahal wahuwa alatul khisam, mereka itu penentangmu yang sangat keras loh, Mas.
Kamu jangan terpedaya itu. Ini peringatan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya untuk kita. Untuk kita. Selalu kita ini terpesona dengan casing lahir. Dengan tampilan di luarnya. Banyak orang yang kemudian terjebak untuk mencintai, mengagumi, dan seterusnya kepada hal-hal yang sifatnya wow, amazing gitu biasanya, ya kan? Wow, wonderful, wow, great, wow, dan seterusnya, wow, wow, wow itu. Padahal Nabi saja loh, yang sudah jelas-jelas ma'rifatullahnya itu luar biasa. Yang sudah jelas-jelas insting dan radar batinnya itu tajam banget. Itu loh masih diingatkan Allah. Hati-hati Muhammad, ada di antara manusia itu yang ucapannya itu mengagumkan kamu. Padahal dia bicara urusan dunia. Dia bicara tentang hal yang sifatnya ajakan kepada penjauhan terhadap akhirat. Tapi mengagumkan kamu. Bahkan kenapa? Karena dia juga bersahadat. Sungguh aku ini. Itu. Ya mengaku Islam. Tapi sebenarnya apa yang ada di hatinya itu Allah tahu. Makanya padahal mereka itu sebenarnya sangat membenci. Ya. Nah makanya orang-orang seperti ini, ayo kita jadikan kaca agar kita tidak begitu. Kita ayo hindarkan diri dari bermuka dua. Di depan ngomong nggih, tapi di belakang ora kepanggih. Nggak ketemu. Ya karena cuma janji. Nah ya di sini sebut, nah hati-hati Muhammad, hati-hati. Nah kita juga begitu. Ketika sekarang ya, sampean buka YouTube toh biasanya ya. Buka YouTube, buka apalagi biasanya yang ada cuplikan-cuplikan tausiah agama. Di situ sampean pasti akan terpesona dengan yang apa? Kalau ustadzah ya yang cantik, yang enak merdu suaranya. Kalau ustadz ya yang ganteng, yang apa? Pokoknya terkenal lah, viral lah. Nah, kata Nabi, sampean harus melihat substansinya. Meskipun dia seorang yang kiai kampung sekalipun, ustadz yang tidak terkenal sekalipun, jangan diremehkan atau jangan disingkirkan ya. Bisa jadi Allah memberi sesuatu kepada orang itu meskipun nggak tampil viral, tetapi kita yang nggak tahu. Karena itu standar-standar material, standar-standar yang sifatnya keduniawiaan itu ayo dipinggirkan dari standar untuk menentukan siapa yang harus kita ikuti untuk menjadi guru atau pembimbing hidup. Sehingga sekali lagi di sini sampaikan bahwa waminan nasi dari sebagian manusia itu Muhammad, ada yang akan sangat mengagumkan kamu dalam hal pembicaraan, dalam hal penampilannya di hal keduniawiaan. Nah, tapi bahkan dia juga mau bersyahadat atas kebenaran. Tapi hati-hati kamu. Kenapa? Karena sungguhnya wa huwa alatul khisam, mereka itu atau dia itu adalah penentang yang nyata, yang keras terhadap kaum muslimin. Nah, kalau sudah kayak gitu kan repot dulu ya. Karena itu meskipun awal Islam itu sedikit, lalu setelah tersebar menjadi banyak, tapi bersamaan dengan banyaknya kuantitas juga muncul banyaknya atau sedikit kualitas dengan banyaknya orang-orang yang tidak ini. Nah, maka kembali kepada ayat ini, ayo kalau Allah saja Nabi Muhammad SAW jadi diingatkan, kita jangan menjadi orang yang bermuka dua ya. Ayo apa adanya jujur, kalau bersyahadah ya bersyahadah, kalau enggak ya enggak, kalau B ya B, kalau C ya C ngomong, jangan diputar balik. Ini
Karena ciri orang munafik itu adalah ketika idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara itu sering dusta. Apa yang ada diucapkan beda dengan praktek dan hati-hati ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan monggo. Silakan terkait dengan ayat 203 surat Al-Baqarah. Ayat 202 dan 203. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan nyalakan mikrofonnya. Bab kemarin juga boleh. Yang kemarin sempat waktunya terbatas itu. Enggak. Izin, Gus. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dari ayat yang kemarin, Gus, karena kemarin itu tidak dibukanya dari pertanyaan. Jadi di sini kami menanyakan tentang hal kemarin, yaitu ayat 201. Iya, 201, yaitu tentang Robbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan yaitu doa sapu jagat gitu. Nah, kebanyakan secara prakteknya itu yang dijadikan harapan kebanyakan umat atau kebanyakan umat imani ya terutamanya, itu enak dunia itu seperti layaknya orang-orang yang sebagian tidak mengalami keluh kesah dan sebagainya, bahkan di akhirat yaitu mengharapkan surga. Lah, semacam itu yang terjadi di kalangan kebanyakan umat itu terjadinya harapan di situ, Gus. Bagaimana, Gus? Untuk dijelaskan supaya lebih jelas dan lebih real. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawa mangat ya, balik dulu ya, dulure balik dulu. Jadi gini loh Pak Masukan, kemarin sudah saya sebutkan, kita itu memang harus enak dunia, enak akhirat itu harus, ya harus. Dan hasanah itu benar enak, baik. Arti hasanah jadi Robbana ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami. Fidunya dalam kehidupan dunia ini Allah hasanah kebaikan. Wa fil akhirati dan di akhirat juga ya Allah hasanah kebaikan. Nah, sekarang kebaikan ini itu dimaknai apa? Makanya kemarin saya ajak sampean untuk memahami Quran itu dengan 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah dari Quran dan hadis. Sudut pandang kedua adalah praktek para nabi dan para sahabat, di mana beliau-beliaulah penafsir paling orisinil, paling asli, sehingga pasti benar. Kemudian yang ketiga dilihat dari sudut pandang gimana sih fakta dan logikanya. Nah, tentang fidunya hasanah, kita tetap harus milih kepengen baik itu dalam konteks enak. Hanya saja standar enak ini loh, enak material semua gitu, ataukah yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi, yang menyatakan bahwa kekayaan yang paling hebat itu adalah takwa dan ketenangan hati. Makanya saya kemarin saja Saman bilang, kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas, bahkan entah dalam ayat keberapa kemarin saya menerangkan tentang bahwa orang beriman itu harusnya kerjanya itu lebih besar, lebih banyak daripada orang kafir, ya kan? Di ayat sebelumnya kapan itu. Karena kenapa kita kerjanya lebih keras, lebih banyak? Karena kalau orang kafir nggak percaya akhirat, maka yang disiapkan ya hanya perhidupan dunia. Sementara kita orang beriman, itu
percaya akhirat. Sehingga kerja kita itu atau hidup kita itu menyiapkan dua hal toh, untuk dunia dan akhirat. Ya harusnya makin banyak. Kalau orang kafir misalnya kerjanya cuma 8 jam, kita minimal ya 10, 12 sampai 14 jam. Kita siapkan dua kehidupan. Kalau orang kafir misalnya sebaliknya, makannya 2-4 piring, kita ya 1 piring saja. Kenapa? Karena kita simpan 3 piringnya untuk di akhirat. Kita sediakan untuk orang-orang yang fakir, miskin, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hasanah apa? Kemampuan untuk hidup dengan hati yang mutmainnal qulub. Hati yang tenang, itu loh yang dimaksud hasanah. Kebaikan di dunia. Kenapa? Karena kalau kebaikan di dunia hasanah itu kita maknai sebagai kaya raya, hidup foya-foya, tanpa aturan dari siapapun yang ada di sana. Itu enggak ada ceritanya begitu. Enggak ada. Gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi, harta kekayaan yang dimiliki orang yang hatinya sudah tenang, itu hatinya sudah enggak pengen apa-apa. Mutmainnul qulub itu, makanya yang dipanggil Allah nanti di akhirat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi berharap ini itu. Irji'i, kembalilah. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah tadi. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi itu prakteknya apa? Fi dunia hasanah yang diberikan adalah dia itu manusia seperti ini itu sudah diberi Allah hasanah betul. Sehingga seberat apapun ujian yang dihadapi, dia ya tetap bisa tawakal dan bersabar. Ya, kesulitan apapun yang dihadapi dalam menegakkan agama Allah, ya dihadapi dengan itu kalau sudah punya fi dunya hasanah. Nah, kemudian wafil akhirati hasanah, maka kita terserah Allah diberikan surga dalam bentuk seperti apa. Tapi yang jelas seluruh kekangan dalam diri kita ketika di dunia, harusnya makan-makan lalu kita puasa, harusnya tidur kita kemudian tahajud, harusnya menumpuk-numpuk harta sampai luar biasa kaya, tapi kita kemudian sebagian diambil untuk disedekahkan dan seterusnya. Jadi itu kemampuan untuk itulah yang disebut hasanah. Kemarin sampai secara ekstrim saya juga berikan contoh kemampuan seperti Ibu Masyitoh untuk memilih digoreng hidup-hidup daripada harus menyembah Fir'aun. Ini loh. Bahkan Khadijah yang istri beliau Rasulullah Muhammad SAW memilih untuk rela diusir dari Mekah demi mempertahankan keimanannya kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Hasanah seperti ini loh yang perlu kita. Bukan kok sampean tak ajak untuk diusirnya, bukan kok sampean tak ajak untuk melaratnya, bukan, tetapi lebih kepada kemampuan kita hasanah. Minta kepada Allah agar apapun yang kita terima, kita diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan, keridhaan, dan lulus dalam menghadapi ujian. Itu loh hasanah yang sebenarnya. Ya. Jadi tentang enak pun begitu. Ya kita pengen hidup enak, iya. Tapi standar enak hasanah itu adalah ketika hati kita tenang, ketika tidak punya banyak hutang, ketika tidak punya banyak tanggungan dosa kepada sesama. Ketenangan hati itu loh fitunya hasanah. Amin. Ya. Ngapunten Gus, izin bertanya namun di luar topik terkait hari raya Idul Adha Kurban yang ada dalam chat. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh berkurban dengan hewan yang betina? Karena selama ini di masyarakat berkurban itu kayaknya mengharuskan yang jantan. Apakah ada dalilnya yang betina? Memang selama ini kurban itu sebaiknya itu kambing atau sapi itu yang
jantan ya. Tapi apakah boleh berkorban dengan kambing betina? Selama ini sebenarnya tidak ada ketentuan ya dalam hadis tentang kelamin dari hewan kurban. Berarti menjalankan ibadah kurban dengan kambing jantan atau kambing betina itu diperbolehkan dalam Islam. Boleh saja. Cuma memang kebiasaannya karena harga antara kambing betina sama kambing jantan itulah beda gitu ya. Lebih ini sehingga orang melihat lebih afdolnya itu kayak lebih jantan sehingga kadang kayak diwajibkan. Jadi ada sebuah hadis begini. Ini meskipun terkait dengan akikah tapi bisa juga ya. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan itu 1 kambing kata Nabi. Tidak ada masalah hewan akikah itu harus jantan atau harus betina. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Nah, itu berarti bahwa dikiaskan pada itu adalah tentang korban juga, sehingga menjadi biasa. Cuma keafdolannya ya, jika akikah saja diperbolehkan untuk menyembelih kambing jantan atau betina, maka dalam ada ibadah kurban juga bukan masalah ya. Nah, dalam kitabnya Imam Nawawi itu menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syarih Al-Muhazzab sampaikan bahwa dan diperbolehkan dalam berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quros dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, akikah untuk anak laki-laki adalah 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan ataupun betina, tidak masalah ya. Nah, di luar penyataan itu memang ada sih beda pendapat yang menyatakan bahwa kambing jantan itu lebih baik untuk dijadikan hewan kurban. Adapun pendapat ini disampaikan oleh Imam Ar-Ramli ya dalam kitabnya Nihayatul Minhaj bahwa boleh berkurban dengan hewan ternak jantan betina dan hewan yang tidak jelas. Namun demikian hewan ternak jantan meski warna bulunya menurut pendapatnya lebih utama. Ya, lebih utama gitu aja. Tapi tidak ada ini. Hanya syarat-syarat yang harus dipunya ke dalam kondisi sehat, dalam kondisi dan sebagainya. Ya. Oke. Ada lagi? Wonten sedikit Gus. Berpendapat kalau terkait jantan dan betina itu lebih kepada urusan di dinas peternakan, Gus. Karena dulu waktu saya bantu saudara ngurus surat untuk pengiriman hewan dari Madiun ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor itu ada kriteria tertentu. Jadi kalau kita ngirim yang betina, karena itu kan berketurunan, guys. Jadi lebih kepada di sana. Itu syaratnya lebih banyak, harus usia artinya dia udah tidak bisa hamil lagi, tidak bisa bunting lagi itu hewan itu untuk diperbolehkan untuk disembelih itu, guys. Kalau di dinas peternakan, saya pikir lebih kepada ke sana. Kenapa diarahkan lebih kepada jantan? Jadi untuk kelangsungan itu aja. Jadi kalau betina dikhawatirkan kalau banyak yang terbunuh kan nantinya untuk keturunannya terputuskan begitu, guys. Itu lebih banyak ke sana kalau saya berpendapat sedikit. Matur suwun. Ya, untuk kelangsungan hidup para binatang. Jadi lebih kepada rasa kebinatangan yang kita Dan memang tidak apa-apa ya. Artinya ya yang ditanyakan tadi apakah ada dalil yang ada. Kalau dalil itu dirujuk kepada dalil tentang akikah, sehingga para ulama juga menyepakati itu boleh saja, baik jantan maupun betina. Tapi itu tadi seperti yang disampaikan Pak Jo, memang lebih baik jantan. Bukan lebih baik ya, lebih afdal. Karena ya selain untuk menjaga keturunan, juga daging atau anunya lebih mustahil. Lagi? Izin satu lagi, guys. Izin. Ya.
Untuk yang terkait dengan di ayat 204 ini, Gus. Di sana disebutkan bahwa kita harus hati-hati agar tidak mudah terpengaruh, kan begitu. Padahal di ayat ini juga disampaikan bahwa yang bersangkutan yang menyampaikan itu juga menyatakan secara lisan akan keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada Rasulullah, kan begitu. Tapi kita jangan sampai mudah terpesona, terpedaya. Nah, praktek realnya seperti apa nih, Gus? Matur suwun. Ya, jadi di masa Rasulullah itu ada orang yang kalau di depan Rasulullah itu ngomong saya beriman. Jadi kalau di depan Rasulullah itu ngomong saya beriman, tapi nanti kalau di belakang itu ketika mereka idang qalibu ila syayatinihim, istilahnya begitu. Itu mereka berkata enggak, aku tadi cuma membohongi Muhammad saja. Jadi, itu selalu begitu. Nah, itu artinya hati-hati itu kita harus banyak berpikir tentang hati-hati. Yang dimaksud Allah itu adalah hati-hati dengan orang-orang di hadapan kita yang mungkin juga bisa bermanis-manis muka, tetapi hatinya sebenarnya benci. Bukan kok kemudian kita ajak suudzon ya, tetapi lebih ke kita sendiri saja. Wirai, hati-hati di dalam berpikir, kemudian berucap dan bertindak. Yang pertama. Yang kedua gini, kita jangan gampang terpesona dengan tampilan lahir, intinya begitu. Dengan hanya karena terkenal, dengan hanya karena ganteng, hanya karena cantik. Misalnya di depan sampean ada dua penceramah, yang satunya enggak ganteng, satunya ya biasa lah. Satunya mewancung, satunya ya pesek-pesek dikit lah. Misalnya aja konkretnya begitu. Yang perempuan juga gitu, yang satunya pau putih kayak kapur barus, yang satunya hau hitam kebarus. Nah, jadi terus padahal orang lebih cenderung mendengarkan yang putih. Sementara kadang di hadapan Allah mungkin yang disampaikan yang hitam itu lebih baik, lebih benar. Nah, yang kayak gini yang kemudian Allah memberi batasan bahwa Allah itu la yang dzuru ila suwarikum. Ya, Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuh, wajah, jasad kamu. Walakin yang dzuru ila qulubikum amal. Jadi Allah itu melihat kepada hatimu, amalmu, gitu. Nah, maka ketika kita menghadapi orang-orang yang sangat viral, menarik atau apa, kita harus melihat perilaku, kita harus melihat hati. Ya, kita nggak tahu hati mereka ya, tetapi perilaku, kemudian track record-nya dan sebagainya. Apalagi kalau itu urusan tentang guru, ya ini harus hati-hati betul. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini hari Kamis. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Sabtu. Besok kita libur, nggih. Kita libur, tapi kita membaca surat Al-Kahfi. Banyak sekali manfaat dan barokah dari surat ini, sehingga kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada subuh hari Jumat. Ya. Mudah-mudahan disehatkan semua. Ya, dulur-dulur ini hati-hati karena banyak penyakit batuk ini sedang melanda dulur-dulur ini, banyak penyakit batuk terus kadang lemes. Ini lagi musim. Nah, dijaga makanannya dan sebagainya supaya tetap sehat selalu. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani rohani, rezeki akalan thayyibah, keluarga yang sakinah wa rahmah, dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad al-hasdina min al-jinni wa syaitan wa kafara rabbana nasina wa rabbana. Allahumma fa' darajatana fi dunya. Amin. Wa na'ana fakina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan.
اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة وتنقضي الامطار وتتر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Al lana imaman wa nura.